Konnichiwa teman-teman Benz Kakao di rumah. Halo semuanya. Balik lagi sama aku Chef Stella and welcome to Benz Class. So, hari ini aku akan bikin suatu kreasi yang simple dan juga unik dan pastinya. Jadi ini aku akan bikin nih roti Jepang yang lagi kekinian banget di Indonesia. Nah, kira-kira aku mau bikin apa ya? Hari ini aku akan bikin coklat Japanese soft bread. Dimana jadi aku akan bikin kreasi ini, dia rotinya bener-bener sangat lembut banget. Dan nanti di dalamnya itu ada filling coklat yang leleh-leleh gitu. Wah, asik banget, aku nggak sabar banget buat bikin. Kuenya super simple dan aku akan bikin dalam 2 step. Yang pertama kita akan bikin rotinya dulu, lalu kemudian yang kedua kita akan bikin fillingnya. Nah, untuk rotinya nanti akan pakai Afrikoa Benz Kakao. Yang penasaran? Ayo kita langsung bikin aja. Step pertamanya aku akan masukin raginya terlebih dahulu ke dalam mangkuk. Kemudian gulanya kita masukin. Nah, nextnya di sini aku punya air hangat. Kita akan masukin perlahan-lahan sambil diaduk. Oke, untuk step pertamanya, jadi ini udah selesai. Kita bikin biang raginya terlebih dahulu. Kenapa pakai air hangat? Supaya untuk raginya itu berkembang lebih cepat. Dan kemudian supaya kita tahu untuk si ragi ini dia itu masih aktif atau enggak. Nah, kita akan diemin selama 10 menit sampai dia mengembang dan juga berbusa. Tapi kita akan tutup pakai cling wrap supaya dia lebih berkembang cepat. Oke? Stepnya di sini aku punya tepung protein sedang. Kita masukkan semua ke dalam bowl. Kemudian di sini juga aku punya kuning telur dan juga susu cair. Kita akan masukkan. Kita masukin. Kemudian kita akan taruh ini ke dalam mixer sampai semuanya tercampur rata. Teman-teman, karena kita bikin roti, aku tidak akan capek untuk bilang, jadi kita harus pakai yang hook seperti ini ya untuk memudahkan kita kalau misalnya mau bikin kreasinya itu roti ya. Di sini sudah ada tadi tepung, kuning telur dan juga susu. Kita akan mix sampai semuanya tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit kita resting adonannya. Guys, jadi ini sudah selesai untuk bagian adonan yang pertama ya. Ini kalau misalnya dia nggak tercampur rata semua, masih ada sedikit tepung, nggak masalah. Karena ini yang akan bikin semua tercampur rata itu ragi yang tadi kita sudah diamkan. Nah, dia seperti ini raginya, teman-teman bisa lihat. Dia sudah mengembang 2 kali lipat raginya. Dan ini saatnya kita akan masukkan ke dalam bowl. Kita akan tuang raginya yang sudah mengembang seperti ini. Ini artinya raginya aktif ya. Kita tuang semua ke dalam adonan. Oke. Make sure semuanya masuk ke dalam adonan yang pertama. Once bahan-bahannya semua udah kecampur di dalam bowl, kita akan kocok kurang lebih selama 2 menit hanya di medium speed aja atau low speed aja ya. Hanya sampai kecampur rata aja. Habis itu kita akan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit untuk resting adonan yang pertama. Ini adonannya udah selesai. Aku akan kasih lihat. Nah, jadi seperti ini, nggak perlu terlalu kalis banget. Kita akan pindahkan ke bowl. Jadi dia adonannya masih agak basah gitu. It's okay, no worries. Seperti ini ya. Tuh, dia teksturnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam bowl. Ini seperti ini adonannya, teman-teman bisa lihat. Ya, kita akan resting dulu di dalam kulkas kurang lebih sampai 30 menit dan adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Oke? Kita akan tutup dulu pakai cling wrap ya, supaya adonannya nggak kering. Seperti ini. Setelah di cling wrap seperti ini, kita akan tunggu sampai 30 menit adonannya masuk ke dalam kulkas. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, sudah 30 menit. Kita taruh di dalam kulkas. Sekarang kita akan taruh kembali ke standing mixernya. Ya. Aku akan taruh adonannya seperti ini ya. Terus kalau kita ini udah lembut banget.
ya. Oke, kita akan taruh kembali ke standing mixer. Nah, ini kita akan taruh ke dalam standing mixer seperti ini, ya. Ini adonan biang yang pertama. Oke, di sini aku punya bahan basah lagi. Ada susu cair, kemudian ada kuning telur. Kita akan taruh bersama. Kemudian kita akan kocok sampai kecampur rata. Kemudian di sini ada tepung protein sedang, kita masukkan bahan keringnya semua. Kemudian ada susu bubuk, masukkan lagi. Ada Afrikoa Benz Kakao, kita akan masukkan. Kemudian yang terakhir ada bread improver, kita masukkan. Oke, semua bahan keringnya sudah masuk ke dalam bowl. Sekarang kita akan kocok sampai semuanya rata. Ya, aku pakai low speed dulu di sini. Oke. Nah, ini sudah mulai kecampur. Kemudian susu cair dan kuning telurnya kita akan masukkan juga, ya. Oke, semuanya sudah. Oke, ini sudah setengah kalis, teman-teman. Nah, kita akan masukkan sekarang bagian akhirnya itu mentega dan juga garamnya. Nah, kenapa garamnya aku masukkan terakhir? Supaya nanti dia nggak tabrakan sama ragi, yang menyebabkan nanti raginya tidak berkembang secara maksimal. Ya, ini kita masukkan semuanya. Ya, ini menteganya pakai yang suhu ruang aja, supaya semuanya lebih cepat kecampur rata. Oke, kemudian di mix lagi, kurang lebih sekitar 20 menit, kita akan mix sampai semuanya kalis. Oke, teman-teman semua, jadi di sini aku sudah setengah perjalanan mixer adonannya. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, jadi kalau misalnya adonan yang belum kalis sempurna itu dia sudah elastis dan tidak lengket lagi. Cuma dia belum elastis banget. Nah, jadi kalau misalnya kita coba buka gini, tuh dia masih gampang robek. Tuh, misalnya kita mau buka adonannya, tuh dia masih gampang robek kayak gini. Nah, itu artinya kita masih harus mix lagi sampai semuanya kalis banget, ya. Harus kalis elastis semuanya. Meanwhile kita lagi mixing adonan, kita akan buat filling untuk rotinya. Di sini punya coklat compound. Kemudian kita masukkan butter. Ya, butter yang seperti ini. Kita akan lelehkan bersama sampai semuanya kecampur rata. Teman-teman, jadi ini adalah adonan yang sudah kalis. Seperti ini. Karena adonannya sudah kalis, ya, ini kita akan benahin dulu, rounding dulu. Seperti ini. Jadi kita taruh bawah supaya dia bentuk bulat sempurna. Oke. Kalian boleh alasi untuk bagian tangan dengan minyak sedikit supaya proofingnya itu nanti dia bagian permukaannya tidak kering, ya, karena minyak. Atau cara kedua, kalian bisa oles minyak sedikit di bagian alasnya. Ya, aku pindahkan ke mangkuk yang lebih besar. Oke. Kemudian kita akan proofing kurang lebih selama 30 menit, ya. Untuk bagian filling kita sudah panaskan, kemudian dia teksturnya akan seperti ini, ya. Awalnya masih terlihat cair. Aduk rata aja seperti ini. Oke. Ini. Kemudian untuk memudahkan kita untuk memasukkan filling ke dalam rotinya nanti, aku akan cetak filling ini ke dalam mold bulat seperti ini, ya. Sekarang kita akan taruh fillingnya ke dalam piping bag seperti ini. Ini kan masih dalam keadaan yang hangat atau panas. Tapi kalau misalnya kita diamkan beberapa saat, kurang lebih 20 menit, dia akan lebih ngeset. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pakai mold bulat seperti ini. Ini supaya lebih memudahkan dan supaya lebih rapi.
Once kita sudah piping semuanya ke dalam mold seperti ini, sudah rapi, kita akan tunggu di dalam kulkas sampai semuanya ngeset ya, kurang lebih sekitar 10-20 menit. Teman-teman, jadi ini sudah proofing selama 45 menit. Kalian bisa lihat dia bentuknya wow, udah besar seperti ini ya. Udah lembut banget juga. Nah, sekarang saatnya kita akan filling isi roti ini dan juga timbang sebesar 25 gram. Oke. Teman semua, jadi ini aku sudah timbang-timbang sekitar 25 gram dan ini dapatnya nanti 21 piece. Aku akan bagi dalam 2 loyang ya. Yang satu ukuran 18 x 18, kemudian yang satu lagi ukuran 20 x 20. Nah, di sini akan aku basahi sedikit dengan minyak supaya tidak terlalu kering. Aku akan tunjukkan cara untuk isi fillingnya. Seperti ini kita ambil adonannya. Kemudian kita ambil filling yang sudah set, yang sudah kita keluarkan dari moldnya juga, kita taruh di tengah-tengah seperti ini, ya. Kemudian kita putar untuk taruh fillingnya di dalam. Teman-teman, jadi ini sudah jadi, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ukuran yang 20 x 20, jadi ukurannya 4 x 3. Kita akan proofing selama 45 menit ke depan, ya. Dia akan double in size nanti, habis itu kita akan panggang kuenya. Sekarang kita mau panggang, dan ini sudah 45 menit kita proofing seperti ini. Teman-teman bisa lihat, dia sudah mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebelum kita masukkan ke oven, aku juga sudah panaskan ovennya di 175 derajat di api bawah dan 165 derajat di api atasnya. Sebelum kita masukkan, aku mau dusting sedikit pakai Afrikoa Benz Cacao supaya dia cantik tampilan atasnya. Kita akan panggang ini selama kurang lebih 17-20 menit. Oke, kita langsung panggang. Hai teman-teman semua, jadi ini sudah jadi, teman-teman bisa lihat, bagus banget ya. Ini dia sudah sangat lembut. Aku akan coba buka di sini. Kita akan lihat isinya. Wow, serat-seratnya bagus banget. Dan dalamnya coklatnya melt seperti ini. Kita coba makan. So guys, this is it, Japanese chocolate soft bread. Buat teman-teman semua yang mau coba rebake di rumah, dan tadi kan kita sudah lihat untuk teksturnya, dia sangat lembut dan juga seratnya juga sangat bagus dan feeling coklatnya juga berasa banget. Jadi teman-teman harus coba bikin, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya semua untuk coba bikin juga resep kreasi dari Benz Cacao ini. Nah, kalau misalnya rasanya mau sama kayak yang aku bikin, teman-teman boleh cobain pakai Afrikoa Benz Cacao. Untuk pembeliannya bisa lihat link di bawah. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow IG-nya Benz Cacao dan ikuti kreasi Benz Cacao lainnya. So, see you di next creation berikutnya. Bye-bye!